Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cloud computing, apa dan bagaimana? Ya, ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Ya, saya kira istilah cloud computing hari-hari seperti sekarang sudah cukup familiar di telinga kita. Istilah ini merujuk pada satu pemanfaatan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Mungkin secara simpel saja, Anda sekarang sudah sering sekali mungkin menggunakan Google Dokumen, bukan sekedar untuk menyimpan, tapi juga melakukan processing data. Jadi kita bisa memproses data, menyimpan data di internet, itulah kira-kira aktivitas yang bisa kita lekatkan pada istilah cloud computing. Jadi melalui cloud computing memungkinkan peristiwa penyimpanan dan pengolahan data dilakukan di internet daripada mengelolanya pada perangkat penyimpanan lokal. Seperti biasa, misalnya kita bekerja di desktop, di komputer, kita bisa melakukan proses pengolahan data, kita ketik, kita menghitung, kita menyiapkan presentasi, semua dilakukan di komputer lokal kita. Tapi hari ini kita bisa melakukannya di internet. Anda bisa melakukan olah kata di Google Dokumen, Anda bisa melakukan olah angka di Google Spreadsheet, Anda bisa menyiapkan presentasi di Google Slide. Baik proses maupun penyimpanannya sudah bisa dilakukan di internet. Itulah cloud computing. Ya, berikutnya kita akan perlihatkan kepada Anda tentang tipe-tipe cloud computing. Ya, yang pertama nanti kita akan melihat cloud computing ini dari deployment modelnya, cara penyajiannya, cara mengesernya, kepemilikannya, kira-kira begitu. Atau yang kedua dilihat dari service modelnya, model service atau layanannya. Nah, untuk yang deployment model nanti ada yang sifatnya public cloud, ada yang private cloud, ada yang hybrid cloud. Sedangkan untuk yang service model ada yang sifatnya infrastruktur as a services, ada yang platform as a services, atau yang software as a services. Bagaimana masing-masingnya? Kita lihat satu persatu. Jadi untuk yang deployment model menggambarkan tentang public cloud, kemudian private cloud, dan yang ketiga adalah hybrid cloud. Itu bisa kita ibaratkan dengan kendaraan seperti ini. Jadi untuk yang public cloud kita ibaratkan seperti layaknya sebuah bis yang itu bisa diakses, bisa dinikmati, bisa dimiliki oleh sembarang orang. Asal dia mungkin memiliki akun, maka dia bisa memanfaatkan produk-produk dari fasilitas cloud yang bisa diakses oleh semua orang. Adapun untuk yang kedua, yakni private cloud, ini mudahnya seperti own car, mobil pribadi. Dia kalau dimiliki oleh suatu perusahaan ya hanya bisa diakses oleh perusahaan tertentu. Atau kalau itu dimiliki oleh personal ya hanya bisa dimiliki oleh personal tertentu. Ya, jadi ini aksesnya atau penggunaannya itu hanya bisa dilakukan oleh personal atau internal. Kelompok tertentu, komunitas tertentu, organisasi tertentu, perusahaan tertentu, itu private cloud. Sedangkan yang ketiga ini adalah hybrid cloud. Ada bagian yang bisa diakses oleh publik, tetapi pada bagian tertentu itu adalah konsumsi internal. Jadi berarti akses ini dapat disetting secara publik maupun internal. Itu yang namanya hybrid cloud. Nah, ini tiga segmen computing cloud yang ada di internet hari ini, ya. Public cloud, lalu private cloud, dan hybrid cloud. Sedangkan untuk model servisnya tadi sudah saya ceritakan ada tiga juga, yaitu ada yang
service pada infrastruktur, ada yang service pada platformnya, ada yang servisnya langsung pada softwarenya. Bagaimana masing-masingnya? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama untuk yang infrastructure as a service, jadi layanan pada infrastruktur, maka nanti bagi kita, bagi user, pengguna, itu hanya menyewa storage misalnya, hanya menyewa untuk melakukan proses tertentu, ya, untuk melakukan proses-proses tertentu saja gitu. Jadi ibaratnya orang mau makan roti, yang infrastructure as a service ini, kita sudah punya infrastrukturnya, ya, kita sudah punya dining table-nya, punya water, punya electricity, oven, cake pan, punya perangkat untuk memasak roti, tetapi kita belum punya bahannya. Maka untuk bahan-bahannya, dari gandumnya, gulanya, telurnya kita beli. Jadi untuk yang infrastruktur as a service ini seperti buy and bake. Kita beli bahan lalu kita masak sendiri. Ya. Penyedia jasa layanan seperti ini ada misalnya DigitalOcean, Linode, Rackspace, lalu Amazon Web Services, Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Computer Engine. Ini adalah layanan-layanan yang sifatnya infrastruktur as a service. Dia memberi layanan infrastruktur kepada para pengguna, tapi pengguna masih harus mengolahnya sendiri, memasaknya sendiri. Yang kedua ada yang servisnya pada level platform, ya, platform as a service. Bagaimana yang ini? Kalau di sini memungkinkan si pengguna itu melakukan created application, ya. Jadi bisa membuat aplikasi. Atau mungkin kalau kita gambarkan pada peristiwa mau memakan roti, menikmati roti, ini adalah yang servisnya itu adalah take delivery. Jadi kita user itu cukup menyediakan di rumah itu meja makan sama air minum gitu ya. Tetapi rotinya sudah datang sendiri ke rumah. Itu untuk menggambarkan model layanan platform as a service, ya. Contohnya ini adalah Amazon Web Service, lalu Microsoft Azure, lalu Facebook. Jadi bisa dibilang semuanya sudah disiapkan oleh provider. Kita tinggal menikmatinya. Kira-kira begitu. Misalnya Anda pengguna Facebook, ya. Kita tidak perlu melakukan pengembangan Facebook, pengembangan perangkat gitu ya. Cukup kita masuk, login, lalu kita mengisi konten sedikit, ya, menyiapkan foto, menyiapkan teks gitu ya, lalu kita sebar ke orang-orang, itu sudah bisa kita nikmati. Itu namanya platform as a service. Jadi ada penyedia jasa layanan platform yang penggunanya ini ibaratnya tinggal menikmati saja. Tetapi masih ada modal sedikit, ya, yaitu tadi menyiapkan konten sedikit, menyiapkan foto, menyiapkan teks yang akan kita bagikan ke orang-orang pada kasus Facebook misalnya. Dalam kasus menikmati roti, di rumah kita harus menyiapkan meja makan, menyiapkan minum gitu ya. Itu yang platform as a service. Nah, yang ketiga ini adalah software as a service. Bagaimana yang ini? Ini para pengguna itu sudah kalau ibaratnya kita sedang makan roti, kita tinggal makan. Dining table-nya, waternya, sampai semua perangkatnya itu sudah disiapkan oleh provider, oleh jasa layanan cloud, ya. Kita tinggal makan. Contohnya ya kita keluar, ya, kalau kita mau menikmati roti, keluar mencari toko roti gitu, masuk ke toko roti, meja makan sudah siap, minuman sudah ada, roti tinggal kita makan. Itu namanya software as services. Ini dia menyediakan sampai ke aplikasinya, ya. Apa itu misalnya? Ya, ini yang sering kita gunakan, ya. Ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Sheet, Office 365, Adobe Creative Cloud. Ini adalah contoh-contoh penyedia software cloud yang penggunanya ini tinggal pakai gitu. Tinggal menikmati. Tidak perlu menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Itulah 3 jenis cloud computing
dilihat dari layanannya, dilihat dari servisnya. Kemudian kita lihat mengapa kok kita perlu memanfaatkan cloud ya. Jadi cloud computation atau komputasi awan ini memungkinkan kita secara personal atau perusahaan atau bahkan aplikasi itu bergantung pada infrastruktur sistem menjadi tanpa infrastruktur. Jadi kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur. Mudahnya begini, kalau Anda mau membuat perusahaan, hari ini Anda tidak perlu memikirkan gedungnya, infrastrukturnya, tidak perlu menyiapkan manajemennya, bahkan tidak perlu menyiapkan sistem operasi yang akan kita pakai. Nanti semuanya ada jasa layanan, ada provider yang bisa menyiapkan infrastruktur itu yang kita tinggal bisa menggunakan begitu saja. Ya, dengan menggunakan infrastruktur cloud pada pay as use and on demand, kita semua dapat menghemat modal dan investasi operasional karena kita hanya akan membayar pada jasa-jasa yang memang kita menggunakannya. Sedangkan ketika kita membangun infrastruktur sendiri, kita harus memaintain sendiri, ya, harus ada biaya perawatan sendiri. Kalau ada kerusakan kita sendiri yang menanggung, macam-macam. Tetapi ketika kita serahkan ini kepada jasa layanan cloud, maka semua akan ditanggung oleh provider. Apa yang bisa dilakukan oleh klien ketika kita menjadi user dalam konteks cloud computing ini? Yang bisa sudah kita rasakan, misalnya kita bisa menyimpan data pada platform. Data tidak perlu kita simpan pada PC desktop, atau kita juga tidak perlu menyimpannya di server sendiri. Kita bisa meletakkan atau memasang aplikasi di cloud dan menggunakan server di dalam cloud untuk melakukan pemrosesan dan manipulasi data. Jadi baik pemrosesan maupun penyimpanan, sudah saya katakan tadi di awal, itu semua bisa dilakukan secara cloud. Jadi komputer kita bisa menjadi komputer yang sangat ringan karena kita tidak perlu banyak menginstal aplikasi, tidak perlu banyak menginstal software gitu kan. Asal terhubung dengan internet, maka kita bisa melakukan banyak processing sekaligus penyimpanan. Kan misalnya di Google, di samping dia menyiapkan fitur-fitur atau software-software pemrosesan seperti Google Spreadsheet, Google Doc, Google Slide tadi, mereka juga menyiapkan penyimpanannya yaitu di Google Drive gitu. Ini luar biasanya di situ. Nah, kemudian tentang layer-layer layanan cloud computing itu ada yang sifatnya service, ya, ada yang sifatnya menyiapkan aplikasi, ada yang sifatnya development, ya, pengembangan software, ada yang memberi platform, ada yang memberi layanan jasa simpanan atau storage, ada yang untuk hosting. Ini layer-layer pada aktivitas atau layanan cloud computing. Nanti penjelasannya bisa Anda baca sendiri itu. Lalu the advantage of cloud computingnya, apa sih sebetulnya keuntungan, kelebihan ketika kita menggunakan cloud computing? Yang pertama, kita bisa menjadikan cloud computing ini menjadi resource pooling, ya, sumber daya untuk melakukan polling pendataan. Lalu on demand self service. Lalu yang ketiga adalah easy maintenance, mudah dalam maintenance karena ini dilakukan oleh jasa pemberi layanan cloud, ya. Lalu large network access, dari sistem cloud ini kita bisa mengakses jaringan yang sangat luas. Lalu availability, Anda bisa bepergian kemanapun tanpa harus membawa devices, tanpa harus membawa perangkat penyimpanan. Anda tetap memiliki aksesibilitas terhadap pemrosesan dan data-data Anda di internet. Lalu automatic sistem otomatis. Anda kalau bekerja di Google Spreadsheet, Anda tidak perlu melakukan penyimpanan, ya, sudah disimpan sendiri, keren sekali. Economical, jadi hemat. Bayangkan ya kalau Anda taruhlah untuk aktivitas yang sederhana, pengetikan, lalu olah angka, lalu menyiapkan presentasi, itu Anda harus mengeluarkan uang berapa itu untuk menyiapkan software Microsoft Word di komputer kita. Tetapi dengan menggunakan Google Cloud misalnya, Anda tidak perlu menyiapkan dana untuk membeli lisensi penggunaan Microsoft, tinggal pakai saja.
Lalu security, masalah keamanan sudah dijamin oleh sistem yang sangat besar itu. Lalu pay as you go, ini kalau kita yang menggunakan yang berbayar, maka kita hanya akan membayar apa yang memang kita pakai. Lalu measured service. Tapi bagaimanapun dia juga memiliki disadvantage of cloud computing, ya, memiliki kelemahan-kelemahan. Ini terkait dengan internet connectivity. Jadi kalau Anda tidak terhubung dengan internet, Anda maka tidak bisa melakukan atau tidak bisa terhubung dengan proses maupun data-data yang kita simpan di cloud computing itu. Jadi memaksa kita untuk terus terhubung dengan internet. Maka ketika kita tidak berada pada situasi yang terhubung dengan internet, maka kita tidak bisa mengaplikasikan cloud computing. Lalu lower bandwidth, ya, terutama kita yang tinggal di Indonesia yang mungkin bandwidth internetnya masih rendah, ini juga menjadi problem. Mungkin kita tidak bisa melakukan akses cloud itu secara cepat. Lalu effect of speed, ya, kecepatan pemrosesan tentunya tidak sama kalau kita menggunakan jaringan atau menggunakan, tidak sama ketika kita menggunakan PC, ya, karena dia butuh proses yang menggunakan jaringan internet. Lalu ada problem security memang, ya, ketika di dunia maya maka ada cybercrime, ada virus, macam-macam lah, ini yang mungkin menjadi ancaman. Lalu agreement, ini persoalan persetujuan antara kita dengan penyedia jasa layanan. Lalu lack of support, misalnya kita mengalami kendala-kendala, mengalami problem-problem, lalu troubleshootingnya mungkin kita harus kontak dengan jasa pemberi layanan cloud yang mungkin tidak mudah untuk kita hubungi. Lalu variation in is cost, ya, jadi biayanya memang beragam antara satu penyedia dengan penyedia yang lain. Demikianlah penjelasan tentang cloud computing, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.